warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kirana. Anda bisa memanggil saya dengan Sylvia. Dari program pendidikan ilmu komunikasi, pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat mengenai materi pembelajaran hak asasi manusia. Sebelum itu, saya ingin sekali, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat mengenai hak asasi manusia. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Menurut pendapat Dan Masterson dari Komisi HAM PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak kodratnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri pokok hakikat HAM yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa harus memandang dari jenis kelamin, agama, bahkan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk melanggar atau membatasi hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Perkembangan pemikiran HAM ada 4. Satu, pemikiran HAM generasi pertama yaitu pada bidang hukum dan politik, disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Yang kedua, generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cangkupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak asasi sosial, budaya, ekonomi, dan hak politik. Yang ketiga, hak generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, HAM generasi keempat dipelopori oleh negara bagian Asia pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of the Basic Rights of Asia, the People and Government. Awal mula perkembangan pemikiran HAM di dunia yaitu 1. Magna Carta, lahirnya HAM di bagian kawasan Eropa, antara lain bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, raja yang menciptakan kekuasaan hukum tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang ia buat, dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Yang kedua, The American Declaration of Independence, lahirnya paham Rawls dan Montesquieu, mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka yang sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Yang ketiga, The French Declaration tahun 1789, lahirlah The French Declaration, yaitu deklarasi Perancis di mana ketentuan tentang hak lebih rinci lagi sebagaimana dibuat dalam The Rules of Law
yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang tidak sah. Dalam prinsip presumption of innovation antara lain artinya orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bersalah. 4. For the freedom. 1. Kebebasan berbicara dan mengatakan pendapat. 2. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. 3. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian seperti berusaha menciptakan untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Yang keempat, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Awal mula perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949 berlaku Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Periode 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian HAM dalam tinjauan Islam. HAM dalam Islam bahwa Islam adalah sebagai agama yang telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat, mulia. Hak-hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat permanen, kekal, abadi, tidak boleh dirubah maupun dimodifikasi. Menurut Abu tahun 1998. Dalam Islam terdapat 2 konsep tentang hak, yaitu 1. Hak manusia, yaitu hak insan. Yang kedua, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Misalnya sholat. Ada 3 bentuk HAM dalam bentuk Islam, yaitu hak daruri. Hak daruri itu yaitu hak dasar. Hak dasar apabila hak tersebut dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara, melainkan eksistensinya itu hilang. Harkat kemanusiaannya tidak ada. Sebagaimana misalnya apabila hidup dilanggar, maka berarti orang itu mati. Yang kedua, hak sekunder. Hak sekunder adalah hak-hak apabila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer, seperti hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan kehilangan hidup. Yang ketiga, hak tersier. Hak tersier yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. HAM yang terkait dengan hak-hak warga negara. Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara yaitu pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan elegan. 2.
Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada yang tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Yang ketiga, kemerdekaan untuk mengutamakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Yang keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara. HAM dalam perundang-undangan nasional ada 4. Yang pertama dalam konstitusi undang-undang negara. Yang kedua dalam ketetapan MPR. Yang ketiga dalam undang-undang. Yang keempat dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, bahkan aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi atau menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan diperoleh penyelesaian hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan negosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh bagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan negosida dilakukan dengan cara membunuh kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok yang lain, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari tertentu ke kelompok lainnya. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik secara langsung terhadap penduduk sipil. Seperti contoh, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, kejahatan apartheid. Terakhir, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik yang secara sewenang yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional, penganiayaan terhadap suatu kelompok, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, dan jenis kelamin. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yaitu 1. Terjadinya penganiayaan pada Praja STPTDN oleh senior dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2000. Yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM yang ringan pada setiap mahasiswa. Yang ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan pejalan kaki yang berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan. Yang keempat, para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM juga, pelanggaran HAM yang ringan terhadap pengguna pejalan kaki, sehingga para pengguna jalan kaki tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Yang kelima, orang tua yang memaksa kehendak anaknya yang masuk kuliah di perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak asasi anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang ia inginkan sesuai dengan minatnya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.